Seorang wanita asal Lumajang berinisial MA, 25 tahun, ditemukan tewas di dalam kamar hotel, kawasan Jalan Tunjungan, Genteng, Surabaya, usai dibunuh dengan cara dipiting pacarnya sendiri, pada Kamis, 16 Januari 2025. Pelaku MI, 25 tahun, yang menyesali perbuatannya, ternyata memilih menyerahkan diri di Mapolsek Genteng, usai menghabisi nyawa kekasihnya. Diduga kuat motif pembunuhan dikarenakan cemburu terhadap korban yang menolak ajakan menikah dari pelaku. Karena, korban dianggap pelaku masih menjalin hubungan percintaan dengan mantan pacar terdahulu. Kapolsek Genteng Polrestabes Surabaya Kompol Grandika Indra Waspada mengungkapkan, korban dan pelaku pernah menjalani hubungan sebagai pacar selama kurun waktu setahun. Lalu, pada Desember 2024, pelaku sempat mengajak korban untuk menikah sebagai upaya menginjakkan jenjang hubungan yang lebih serius. Namun, ajakan pelaku tersebut diduga ditolak oleh korban, karena korban masih menjalani hubungan dengan mantan pacar terdahulu. Motifnya apa sih? Jadi memang korban dan pelaku ini dulu awalnya sepasang kekasih. Ya, dari pengakuan pelaku itu mereka pertama kali ketemu lewat aplikasi kencan online. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, hubungannya makin serius, sempat mau menikah di bulan Desember kemarin, tapi ternyata batal. Alasannya adalah karena korban masih menjalin komunikasi dengan mantannya. Nah, akhirnya batal. Nah, kemudian malam hari ini tadi, dini hari, pelaku mengajak korban untuk datang ke Surabaya, diajak ketemu. Nah, pada saat itu posisi korban ada di Malang. Akhirnya korban naik kereta, turun di stasiun Gubeng, dijemput oleh pelaku, kemudian diajak check-in di hotel. Nah, setelah itu dalam kamar hotel, ya terjadilah cekcok, situasi memanas, ya akhirnya pelaku gelap mata terus kemudian melakukan pembunuhan dengan cara mencekik korban. Dengan cara apa? Dicekik dari belakang. Itu saat berhubungan apa enggak kan awalnya kan? Sempat berhubungan apa? Itu masih belum kita dalami lagi ya, tapi informasi awal seperti itu. Dan dia check-in pertama itu jam berapa? Check-innya tadi malam. Jam berapa? Tadi malam mungkin ya sekitar tengah malam lah setelah tengah malam. Nah, untuk eksekusi pencekikannya itu jam berapa? Antara tengah malam sampai pagi. Jadi sempat korban nunggu, setelah dicekik itu korban sempat nunggu sejam 2 jam, terus ditunggu sampai subuh, ternyata korban nggak sadarkan diri. Nah, baru pelaku lapor. Jadi sekitar jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Ya, sekitar itu. Dan dia melaporkan dia menyerahkan diri itu jam berapa? Menyerahkan diri subuh. Berarti usai kejadian langsung sini. Kenapa? Usai kejadian langsung menyerahkan diri gitu. Menyerahkan diri pertama kali ke Polsek Tegalsari. Ya, jadi informasi awal itu dari pelaku menyerahkan diri di Polsek Tegalsari. Kemudian setelah cek TKP masuknya wilayah Genteng, baru kami yang tangani. Kondisi jenazah waktu pertama ditemukan masih berbusana lengkap atau bagaimana? Masih pakai baju. Dan keterangan dari si pelaku itu memang dia berkemelut dengan si korban dalam konteks berantem atau memang dia langsung mengeksekusi si korban? Kalau dari pengakuan awal itu cekcok. Ya, jadi setelah diajak ke kamar hotel, mungkin di sana ngobrol, habis itu bahas ke sana sini cekcok, nah baru akhirnya pelaku gelap mata terus melakukan pencekikan. Mereka karena apa? Cekcoknya karena apa ya? Kenapa? Cekcoknya karena apa? Yang tadi saya sampaikan itu karena si korban ini masih menjalin hubungan dengan mantannya yang mungkin bahas-bahas masa lalu, kemudian terpancing ya kurang lebih. Dan terungkapnya ini usai kejadian pelaku langsung polsek atau petugas hotel yang menemukan korban? Ya, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Tegalsari. Dan kemudian karena TKP-nya masih wilayah Genteng, baru sama Tegalsari sampaikan wilayah Genteng, baru kami turun. Saat dicek sudah meninggal. Si pelaku punya hubungan dengan si korban sudah berapa lama sebenarnya? Kurang lebih akhir di tahun kemarin lah, mungkin setahunan itu ya. Dan Desember mau rencana nikah, ternyata nggak mau, menolak karena memang masih menjalin hubungan sama mantan terdahulunya dari si korban itu. Ya, informasinya. Motifnya berarti cemburu ya? Ya, kemungkinan besar itu. Dan pengakuan pelaku, kenapa langsung menyerahkan diri dan tidak ada upaya untuk kabur dan sebagainya? Itu apa tuh? Ya mungkin pelaku berpikir sudah ya tidak bisa lari lagi, karena kan memang dia check-in pakai atas namanya sendiri, CCTV hotel juga jelas. Ya, mungkin pelaku berpikir panjang kalau menurut saya, daripada dia melarikan diri nanti daripada kejar-kejaran lagi. Dan gestur saat dia masuk ke Mapolsek kemudian menjalani pemeriksaan sehingga sampai akhirnya kepolisian harus datang ke TKP untuk evakuasi, gestur dari si pelaku ini menangis atau seperti apa? Menyesal atau berpun?
Ya kalau terlihat mungkin terlihat menyesal ya, cuman ya kita kan masih dalami lagi pemeriksaan. Dan untuk upaya kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku ini baru memang pertama kali ini, atau pelaku mengaku sempat melakukan kekerasan selama kurun waktu setahun itu? Kalau itu belum kita dalami lagi ya, nanti kita tunggu hasil pemeriksaan pelaku. Dan untuk benda-benda lain yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korban ini, apakah ada benda khusus, artinya seperti jeratan tali atau benda-benda keras lainnya? Untuk sementara belum ya, karena berdasarkan pengakuan dia mencekik dengan tangan, kemudian kami dari tim Inavis tadi juga sudah datang, memang ada bekas cekikan tangan di leher, jadi kemungkinan besar itu, tapi nanti kita sambil dalam. Cekiknya itu pakai jemari atau dia memiting dengan meeting dari belakang dengan bahu itu? Ya. Lengan kanan atau kiri? Nah itu nanti kita dalami lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.